Halo teman, DC Kredivo rajin datang ke rumah, usir dengan cara ini. Nah, saya akan berbagi masalah tentang aplikasi Kredivo ya teman. Jadi buat teman-teman yang sudah merasa galbay di aplikasi Kredivo, mohon simak video sampai habis. Dan jika berkenan, tulis di kolom komentar tentang masalah-masalah teman-teman tentang aplikasi Kredivo ini. Nah, salah satu masalah yang paling penting di aplikasi Kredivo adalah jika umpamanya rajin didatangi debt collector. Nah, ini jadi masalah besar ya teman, karena teman-teman akan risih, malu sama tetangga seperti itu. Jadi teman-teman harus lakukan berbagai macam hal agar debt collectornya tidak rajin datang ke rumah. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika debt collector ini tugasnya untuk mengingatkan teman-teman. Itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Jadi tidak untuk mengintimidasi atau mengancam teman-teman. Jadi teman-teman bisa terlepas dari yang namanya ketakutan tentang masalah penagihan ini. Teman-teman harus kuatkan mental. Jika debt collector datang, ya sudah, dicuekin saja, bilang saja saya nggak punya uang untuk membayar, seperti itu. Jadi tidak membebani teman-teman. Kalau umpamanya teman-teman satu kali saja berjanji untuk membayar, nanti teman-teman akan didatangi terus-menerus karena teman-teman dinilai orang yang lemah dalam bernegosiasi, orang yang mentalnya kecil ya teman. Jadi debt collector akan menandai teman-teman sebagai orang yang akan didatangi terus-menerus. Jadi jangan sampai seperti ini, teman-teman cuekin saja, bilang saja saya nggak punya uang, kalau saya punya uang akan membayar, seperti itu saja. Jadi debt collector akan merasa yang namanya takut tentang ini, dan teman-teman pasrahkan saja, bilang jujur saja saya nggak punya uang sepeser pun untuk membayar kamu, seperti itu. Debt collector juga akan mikir keras tentang ini dan mulai mengalihkan pandangannya kepada orang-orang lain yang dinilai punya income berlebih, punya sesuatu, punya mental yang mulai down untuk ditagih terus-menerus. Jadi teman-teman harus mentalnya kuat agar tidak ditagih terus-menerus oleh yang namanya debt collector. Dan ini yang paling penting, teman-teman tidak boleh yang namanya merasa takut atau merasa terintimidasi. Ini bisa dilihat dari mimik wajah teman-teman. Jadi umpamanya debt collector datang, teman-teman merasa takut atau gimana pun, itu debt collector tahu ya teman. Kalau teman-teman ciri-ciri orang yang penakut, akan langsung didatangi debt collector terus-menerus, biasanya menyakih sekitar seminggu 3 kali 4 kali. Nah, itu bisa mengganggu ketentraman hidup teman-teman. Jadi saran saya teman-teman, kalau didatangi debt collector ya sudah, dicuekin saja, nggak usah ditanggapi, anggap saja itu orang yang bertamu, seperti itu ya teman. Jadi jangan pernah berjanji untuk membayar, jangan pernah berjanji untuk yang namanya mempertanggungjawabkan, seperti itu ya teman. Jadi teman-teman coba saja bilang saya nggak punya uang sepeser pun, seperti itu ya teman. Jadi teman-teman bisa lepas dari yang namanya jerat penagihan debt collector. Nah, itu saja tips singkat dari saya akan menghadapi debt collector. Yang penting teman-teman kuatkan mental, tidak down, punya pemikiran yang luas, punya informasi-informasi tentang pasal-pasal yang mengatur tentang penagihan debt collector agar tidak terjebak dan namanya kalah bernegosiasi, seperti itu teman. Jadi teman-teman harus langsung praktekkan dan coba untuk lakukan ini agar ke depan tidak akan ada lagi debt collector yang datang ke rumah teman-teman. Nah, itu saja tips dari saya menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Semoga teman-teman langsung praktekkan dan bisa terlepas dari penagihan debt collector. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.